Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, horas berkah dalem. Kita berjumpa dalam belajar liturgi ya. Kali ini belajar liturgi mengenai perayaan Paskah dan persiapannya. Ini diambil dari seri dokumen gerejawi nomor 71. Kali ini kita akan membahas tema Kamis Putih. Baik saudara-saudariku, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi apabila ada video baru gratis ya. Baik, jangan kemana-mana, kita lanjutkan berikut ini. Nah, ini sekali lagi saudara-saudariku yang kita pelajari seri dokumen gerejawi nomor 71. Perayaan Paskah dan persiapannya. Nah, ini kita belajar lebih dalam supaya nanti di sekitar Paskah itu kita melakukan liturgi yang benar. Nah, ini sebelum perayaan tabernakel harus kosong sama sekali. Mengenai apa ini, jangan kemana-mana. Ayo kita ikuti penjelasan berikut ini. Misa, nah ini seri dokumen gerejawi nomor 71. Nah, ini artikel nomor 46 atau nomor 46. Misa perjamuan malam terakhir dirayakan petang hari. Ya, jangan merayakannya pada siang hari ya untuk perayaan Kamis Putih. Pada waktu yang paling sesuai untuk partisipasi seluruh umat ya, sebisa mungkin umat bisa ikut. Semua imam dapat berkonselebrasi dalam misa petang. Juga bila mereka pada hari ini telah berkonselebrasi dalam misa Krisma. Maksudnya apa ini? Ya, misa Krisma bersama Bapak Uskup itu kan biasanya diadakan Kamis Putih atau jadwalnya lah di Kamis Putih, tetapi karena di keuskupan di luar Eropa misalnya itu tempat paroki-paroki itu jauh dari katedral, ya bisa saja dilaksanakan pada hari Rabu atau Selasa sore. Nah, jadi imam-imam yang sudah paginya itu ikut konselebrasi, sorenya konselebrasi lagi. Atau karena alasan pastoral harus merayakan misa lain. Ya, imamnya nggak ikut ya bisa kalau ternyata misalnya ya di beberapa paroki itu misa Kamis Putih terjadi 2 kali. Ya, satu imam di misa yang pertama, satu imam lagi di misa yang kedua. Bila dituntut keadaan pastoral, ordinaris wilayah dapat memperkenankan misa petang kedua di gereja-gereja dan kapel-kapel umum. Nah, ini banyak terjadi sekurang-kurangnya di keuskupan di Jawa. Bagi kaum beriman yang tidak dapat mengambil bagian dalam misa petang, ia dapat bila perlu memperkenankan misa juga pagi hari. Misa demikian itu tidak pernah boleh diperkenankan untuk orang perorangan atau kelompok-kelompok kecil atau mempengaruhi partisipasi misa utama petang hari. Ya, pagi hari itu ikut misa Krisma ya. Menurut tradisi kuno, gereja pada hari ini semua misa tanpa jemaat dilarang. Ya, ini jelas ya, semua misa tanpa jemaat. Ya, misalnya mengadakan misa Kamis Putih
karena di situ ada imam yang membina para nobis, misalnya hanya dengan 2 atau 3 nobis mengadakan misa Kamis Putih, itu nggak cocok lah. Atau ya romonya mengadakan sendiri karena saking banyaknya romo di situ dan tidak mendapatkan jatah misa lain, lalu ya udahlah mengadakan sendiri saja. Ini tidak tepat. Misa tanpa jemaat dilarang. Sebelum perayaan, tabernakel harus kosong sama sekali. Hosti untuk komuni kaum beriman harus dikonsakrir dalam perayaan kurban ini. Jumlah hosti yang harus dikonsakrir harus cukup untuk komuni pada Jumat Agung. Jadi jangan lupa ya, saudara-saudari yang jemaatnya banyak atau para panitia yang belum pengalaman itu kadang bisa lupa. Waduh, pada saat Kamis Putih itu hanya mengkonsekrir sedikit hosti, sehingga pada saat Jumat Agung komuni yang diberikan itu kecil-kecil, seperempat bagian. Jadi rasanya aduh kurang mantap lah begitu. Ini jangan sampai ya karena kejadian kecil kelalaian kita menjadikan perayaan Ekaristia ataupun ibadat menjadi kurang berkenan di hati umat. Nomor 49. Untuk menyimpan sakramen Maha Kudus harus dipersiapkan kapel yang dihias dengan pantas yang mengundang untuk doa dan meditasi. Ya misalnya seperti gambar ini ya. Ini diletakkan di pinggir altar samping kiri atau kanan, saudara-saudari. Bisa juga tidak seperti ini ya, tetapi yang penting layak. Dianjurkan suatu kesederhanaan yang sesuai dengan hari-hari ini, sedangkan semua penyelewengan harus dihindari. Misalnya ya secara sembarangan disimpan di ya asal ada lemari saja untuk meletakkan sakramen Maha Kudus. Ini tidak boleh, itu penyelewengan. Bila tabernakel berada dalam kapel tersendiri yang terpisah dari ruang utama gereja, dianjurkan untuk menyediakan tempat penyimpanan dan penyembahan di situ. Ya, jadi sesudah perayaan Kamis Putih, kan sakramen Maha Kudus tidak diletakkan di tabernakel gereja, maka dibuat kapel di pinggirnya. Tetapi kalau ternyata gereja setempat itu punya kapel khusus, misalnya kapel untuk penyembahan, dan sakramen Maha Kudus diletakkan di sana juga boleh. Itu akan baik ya. Di sini disebut dianjurkan menyediakan tempat penyimpanan dan penyembahan di situ. Jadi ini tempat penyimpanannya juga layak dan juga sekaligus penyembahan. Begitu. Artikel nomor 50 seri dokumen gerejawi nomor 71 ya, ini sekarang nomor 50. Sementara Gloria itu kemuliaan dinyanyikan, lonceng-lonceng dibunyikan. Nah, jadi bersamaan dengan lagu kemuliaan, lonceng dibunyikan bila lazim, dan setelah itu hening sampai Gloria di malam Paskah.
Jadi sejak lonceng itu dibunyikan di Kamis Putih, tidak lagi dibunyikan sampai malam Paskah, kecuali jika ditentukan lain oleh konferensi wali gereja atau uskup setempat. Ya, ini tidak ada ketentuan ya yang selama ini terjadi di keuskupan di Semarang ini. Selama kurun waktu itu juga orgel dan alat musik lain hanya boleh dipakai untuk mendukung nyanyian. Jadi terutama di ibadat Jumat Agung nanti ya, alat musik dan orgel hanya untuk mendukung nyanyian. Kiranya jelas untuk ini. Pada hari ini seusai dengan tradisi sesuai dengan tradisi diadakan pencucian kaki pada pria-pria terpilih. Nah, ini pria-pria terpilih ya, sampai saat ini kadang-kadang ada yang ya kreatif, lalu ibu-ibu dijadikan rasul. Nanti ketua stasi atau kalau di stasi diadakan ibadah tersendiri, tidak ada imamnya, pas mencuci ibu-ibu, atau sama juga saat romo-romonya itu mencuci ibu-ibu, wah rajin sekali nih kakinya ibu-ibu dicuci, malah rasanya kurang pas. Maksudnya ialah untuk menunjukkan semangat pelayanan dan kasih Kristus yang datang tidak untuk dilayani melainkan untuk melayani. Nah, ini di gambar ini Yesus Kristus mencuci kaki para rasul. Ya, dibasuh. Ya. Ia datang untuk melayani. Kebiasaan ini hendaknya dipertahankan dan maksudnya diterangkan kepada kaum beriman. Ya, inilah maksud pelayanan dan kasih Kristus yang diberikan kepada para rasul dan seluruh umatnya. Amat layaklah pada hari itu para diakon akulit atau pembantu komuni menyambut komuni langsung dari altar pada saat komuni untuk kemudian membawanya kepada orang sakit. Ya, ini kalau yang mau mengirim orang sakit, agar mereka ini lebih erat dihubungkan dengan gereja yang merayakan. Ya, ini di sini pun juga beberapa petugas prodiakon mengirim untuk orang-orang sakit pada hari tersebut. Setelah doa penutup diadakan prosesi. Ya, ini Kamis Putih ya. Setelah doa penutup diadakan prosesi. Sakramen Maha Kudus dibawa melalui gereja ke tempat penyimpanan. Pembawa salib terdepan diikuti pembawa lilin dan dupa. Ya, ini jangan lupa ya urutannya: pembawa salib terdepan, pembawa lilin dan dupa, lalu madah, pangelingua atau nyanyian ekaristis lainnya dinyanyikan. Pemindahan sakramen Maha Kudus tidak dilaksanakan bila keesokan harinya pada Jumat Agung tidak diadakan perayaan sengsara dan wafat Kristus. Ya, bisa jadi ini gereja stasi atau wilayah ada perayaan Kamis Putih, tetapi saat Jumat Agung tidak ada ibadat, maka sakramen Maha Kudus tidak perlu
dipindahkan. Ini gamis putih, pentataan dengan monstran tidak diperkenankan. Jadi saat gamis putih itu pentataannya itu dengan shibori ya, saudara-saudari. Kadang-kadang ada yang mengatakan kami lebih mantap dengan monstrans. Ya silakan ya, tetapi itu tidak tepat. Sakramen Maha Kudus ditempatkan dalam tabernakel yang kemudian ditutup. Pentatangan dengan monstran tidak diperkenankan. Ya, tadi sakramen Maha Kudus ditempatkan dalam tabernakel yang disediakan. Tempat penyimpanan tidak boleh berbentuk makam suci. Wah, karena kreatif lalu malah dibentuk makam suci, tapi kurang tepat meskipun indah. Hendaknya juga dihindari ungkapan makam suci. Tempat penyimpanan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan pemakaman Tuhan, melainkan untuk menyimpan hosti suci untuk komuni pada Jumat Agung. Jadi ya ini maksudnya tabernakel biasa sajalah. Ya. Kaum beriman hendaknya diajak untuk setelah misa Kamis Putih mengadakan adorasi malam. Ya, jadi setelah arak-arakan itu, nah ini disediakan tempat tersendiri. Ini misalnya di pinggir gereja seperti ini. Ya, di samping altar kiri atau kanan ya. Disebut ini jelas ya, dalam gereja. Dalam pada itu dapat dibacakan sebagian dari Injil Yohanes ini bab 13 sampai 17. Adorasi ini setelah tengah malam tanpa upacara karena hari sengsara Tuhan sudah mulai. Jadi sebelum tengah malam silahkan saat adorasi ini misalnya masih dengan ada ibadat terpimpin ya, tetapi setelah tengah malam ya sebaiknya adorasi dengan hening saja. Karena apa? Hari sengsara Tuhan sudah dimulai. Setelah misa altar ditutupi ya dalam gereja. Salib-salib bila mungkin diselubungi dengan kain merah atau ungu. Bila tidak sudah terjadi Sabtu sebelum Minggu Prapaskah kelima. Jadi maksudnya setelah Kamis Putih ini, kalau Minggu Prapaskah kelima itu ternyata belum sempat diselubungi dengan ditutup kain ya seperti ini dalam gambar ini. Nah saat itulah segera ditutup kain. Di depan gambar para kudus tidak boleh dinyalakan lilin. Baik, saudara-saudari, demikian ini penjelasan ya dari seri dokumen gereja ini nomor 71 mengenai Paskah dan persiapannya. Secara khusus kali ini untuk Kamis Putih. Horas berkah dalam, salam damai sejahtera.